Selamat malam Ibu dosen yang terhormat beserta rekan-rekan yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Priska Yuliana Paat NIM 1901136. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan mengatur cash flow di masa COVID-19 agar bisa bisnis tetap efisien. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak beberapa bulan atau tahun belakangan ini, pandemi virus corona terjadi dan masih belum ada kepastian kapan akan berakhir. Yang tidak kalah menakutkan dari pandemi ini adalah akibat dari pandemi ini terhadap dunia usaha. Sebagian besar perusahaan terpukul dan tidak sedikit yang harus menutup usahanya selama wabah COVID-19 ini menghilang. Hal yang paling berat tapi sekaligus merupakan yang paling penting untuk pelaku usaha adalah mengatur cash flow di masa COVID-19 agar bisnisnya tetap berjalan baik saat masa wabah corona ini belum berakhir. Cash flow merupakan suatu hal penting dalam manajemen keuangan pada suatu bisnis. Semua keputusan penting perusahaan harus didasarkan pada kondisi cash flow. Terlebih lagi di tengah kondisi krisis karena wabah virus corona seperti saat ini. Lalu bagaimana cara agar perusahaan bisa mengatur cash flow di masa COVID-19 ini agar tetap efisien? Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Yang pertama ialah melakukan penekanan biaya pengeluaran, di mana Anda bisa memilah biaya-biaya mana yang masih bisa dikurangi yang menurut Anda tidak mempengaruhi penjualan. Jadi seperti biaya transportasi, biaya gaji, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua itu melakukan penghematan biaya produksi, di mana selain menekankan biaya yang dipilih yang tidak mengganggu proses penjualan, biaya yang harus Anda hemat lainnya adalah biaya produksi. Anda harus mengetahui dan mengkalkulasi dengan baik berapa biaya produksi yang timbul untuk menghasilkan produk yang Anda jual. Lalu, berhematlah pada biaya produksi tersebut, misalnya biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian mesin, ataupun biaya overhead dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tunda ekspansi bisnis. Dikarenakan krisis ekonomi terjadi secara nasional dan global, maka melakukan ekspansi bisnis saat wabah COVID-19 seperti ini sangat tidak disarankan, khususnya untuk bisnis yang tidak berhubungan dengan kategori kesehatan dan perlindungan diri, kategori kebutuhan rumah tangga dan dapur, dan kategori produk hiburan dan kebugaran. Karena selain daya beli masyarakat turun, ekspansi bisnis juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan ini bisa mengganggu cash flow perusahaan. Jangan beli dulu lahan, tempat usaha, mesin untuk produksi, atau apapun yang bisa mempengaruhi cash flow bisnis Anda secara serius. Pembisnis harus bijak di dalam situasi sulit seperti saat ini agar langkah yang diambil tidak membuat bisnisnya dalam posisi sulit termasuk resiko kebangkrutan. Yang keempat ialah evaluasi kebijakan penggajian. Evaluasi dengan cermat kebijakan penggajian karyawan dengan melihat kondisi cash flow perusahaan. Jangan ragu jika harus melakukan restrukturisasi karyawan, mengurangi jam kerja, atau melakukan pemotongan gaji jika itu bertujuan menyelamatkan perusahaan. Yang kelima ialah buat laporan cash flow secara berkala. Laporan cash flow sangat penting dan harus dibuat secara berkala agar Anda bisa selalu memantau kondisi keuangan perusahaan sehingga bisa segera tahu tindakan apa yang harus diambil. Bila diperlukan di situasi krisis seperti saat ini, laporan yang biasa dibuat bulanan dibuat juga periode mingguan bahkan harian agar lebih cepat mendapatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Secara khusus, berikut adalah hal yang bisa menjadi patokan teknis dalam mengatur cash flow di masa COVID-19, yaitu dengan menerapkan prinsip 3P terkait penjualan, uang masuk, dan uang keluar. Prinsip 3P terkait penjualan. Yang pertama yaitu fokus pada ketersediaan dan penjualan produk yang permintaannya tinggi. Yang kedua yaitu melakukan kalkulasi ulang harga produk agar lebih terjangkau dan lakukan building promo. Yang ketiga yaitu jadikan seluruh karyawan dan manajemen sebagai tenaga penjual. Prinsip 3P terkait uang masuk. Yang pertama yaitu perhitungkan bagaimana kebutuhan perusahaan agar bisa berjalan minimal 3-4 bulan ke depan. Yang kedua, perbanyak kegiatan yang bisa menambah keuangan masuk. Dan yang ketiga yaitu membuat termin pembayaran lebih pendek, lakukan penagihan dengan lebih aktif, dan melakukan sistem uang muka. Prinsip 3P terkait uang keluar yang pertama yaitu melakukan double check terhadap pengeluaran yang harus dibayar. Yang kedua, melakukan negosiasi ulang untuk memperpanjang termin pembayaran pihak ketiga. Yang ketiga, memperkecil biaya keluar misalnya biaya inventory secukupnya, pilih vendor yang lebih murah, dan downgrade paket internet kantor.
Sekian penjelasannya, semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang dan mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. See you.